Setelah Ibunda Aminah melahirkan, Ibunda Aminah mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Lalu kakeknya memberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal di bangsa Arab. Seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat bangsa Arab pada saat itu, pada hari ke-7, Muhammad kecil dihitan. Di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, tradisi yang sudah berjalan pada waktu itu adalah mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya, yang bertujuan agar anak-anak mereka terhindar dari penyakit yang menular di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, dan keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui Muhammad kecil. Halimah As-Sa'diyah binti Abu Zu'aib adalah wanita yang terpilih menyusui Muhammad kecil. Dia adalah wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Lalu bagaimana cerita Halimah As-Sa'diyah binti Abu Zu'aib bisa terpilih menjadi ibu susuan dari Rasulullah? Aku didampingi suami dan beberapa wanita dari Bani Sa'ad keluar dari negeri kami untuk mencari anak yang bisa kami susui. Kami pergi dengan menaiki keledai betina warna putih dan membawa seekor unta yang sudah tua dan sudah tidak mengeluarkan air susunya, walau hanya setetes pun. Sepanjang malam kami tidak bisa tidur karena anak bayi kami yang terus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Meskipun demikian, kami masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggangi keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin melemah tenaganya. Dan akhirnya rombongan kami sampai di Mekah. Langsung kami mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami ditawari Rasulullah, pasti ditolaknya, setelah tahu kalau dalam kondisi yatim. Dan tidak mengherankan karena kami memang mengharapkan banyak imbalan dari hasil menyusui bayi ini. Setelah lama mencari, semua wanita dari rombongan kami sudah dapat bayi yang akan disusui, kecuali aku sendiri. Tatkala rombongan sudah siap-siap kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak akan kembali bersama rombongan sebelum mendapat bayi yang akan aku susui. Demi Allah, aku akan mendatangi anak yatim itu." Suaminya menjawab, "Jangan lakukan itu." Aku pun berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak yatim itu." Aku pun pergi menemui bayi itu, dan aku siap membawanya. Tatkala aku menggendongnya terasa ringan dan tidak merasa repot. Tatkala ku sodorkan untuk menyusu, bayi itu bisa menyedot air susu dan menyusunya hingga kenyang. Anak kandungku pun bisa menyedot air susuku hingga kenyang, sampai mereka tertidur pulas. Padahal sebelumnya, kami tidak pernah bisa tidur karena mengurus bayi kami yang selalu menangis karena kelaparan. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya penuh. Kami pun memerahnya. Aku dan suamiku pun meminumnya hingga kami merasa kenyang. Hari itu adalah hari yang paling indah bagi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah membawa anak yang penuh berkah." Halimah As-Sa'diyah pun berkata, "Aku pun merasa demikian." Kemudian Halimah pun melanjutkan ceritanya. Kemudian kami bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Semua barang bawaanku kunaikkan di atas punggung hewan tungganganku.
Setelah perjalanan cukup jauh, keledai-keledai yang ditunggangi rekan-rekanku merasa kelelahan. Tetapi keledai yang saya tunggangi justru tidak ada tanda-tanda merasa kelelahan, bahkan berada di barisan yang paling depan. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zu'aib, celakalah engkau, tunggulah kami." Mereka berkata, "Bukankah ini keledaimu yang engkau bawa bersama kita dulu?" Halimah As-Sadiyah berkata, "Demi Allah, benar ini keledai yang saya bawa bersama kalian dulu." Mereka berkata, "Keledaimu itu sekarang bertambah perkasa." Kami pun sampai di tempat tinggal kami, di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku melihat tanah-tanah kami tampak sangat subur, bahkan paling subur di antara tanah-tanah yang lain. Domba-domba kami pun pulang dalam keadaan kenyang, dan air susunya pun dalam kondisi penuh, sehingga kami bisa memerah dan meminumnya. Sementara ketika orang-orang memerah air susu hewan-hewan peliharaan mereka, hewan-hewan peliharaan mereka tidak mengeluarkan air susunya walau setetes pun, dan kelenjar susunya kempes, sehingga mereka berkata kepada pengembala mereka dengan suara keras, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembala kalian," seperti yang dilakukan putri Abu Zu'aib. Namun hewan-hewan gembala mereka tetap pulang dalam keadaan lapar, dan tidak mengeluarkan susu walau setetes pun. Sedangkan domba-domba kami pulang dalam keadaan kenyang dan susunya dalam keadaan penuh. Kami mendapatkan banyak berkah dari Allah selama menyususi anak susuan kami, yaitu Rasulullah. Lalu kami menyapihnya, dia pun tumbuh dengan sangat baik dan berkembang tumbuh pesat. Kami pun membawa kepada ibunya, meski kami masih ingin merawat beliau, karena kami masih ingin merasakan berkah karena merawat beliau. Kami pun meminta kepada ibundanya, yaitu Ibunda Aminah, agar kami bisa tetap mengasuh bayinya. Kami berkata, "Andaikan engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga besar, karena kami khawatir dia kan terserang penyakit yang bisa menular di Mekah." Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah Muhammad tinggal bersama kami di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun hingga terjadi pembelahan dada beliau. Sampai di sini pertemuan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.